Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari mata kuliah pengantar organisasi komputer dengan dosen pengampu Neni Angga ini ingin menyajikan sebuah materi yang berjudul input dan output pada komputer. Kami dari kelompok 7 beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Awis Fatwazen, dan rekan saya Rani Mahiza Nasution dan Uswatun Hasanah. Pada materi kali ini kita akan membahas 4 pembahasan, yaitu pertama mengenai sistem I/O komputer yang terdiri dari fungsi modul I/O dan struktur modul I/O. Kemudian ada teknik I/O, yaitu I/O terprogram atau programmed I/O dan instruction driven I/O. Yang ketiga ada DMA and DMAC, yaitu Direct Memory Access dan Direct Memory Access Controller. Yang keempat ada alat-alat I/O, ada contoh dan cara kerjanya. Untuk materi pertama akan saya sendiri yang bawakan, yaitu mengenai pengertian I/O atau input output. Nah, pengertian input dan output pada komputer. Input itu merupakan masukan ya, merupakan masukan perangkat yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam komputer melalui modul I/O. Contohnya data yang berasal dari keyboard atau mouse ya. Yang sebenarnya jika kita mengetik itu memasukkan perintah yang akan dikirimkan ke komputer melalui modul I/O gitu. Kemudian ada output. Nah, output sendiri itu merupakan keluaran yang biasanya digunakan untuk menampilkan data, atau dengan kata lain untuk menangkap data yang dikirimkan oleh komputer atau perangkat input. Contohnya data yang akan ditampilkan pada layar monitor komputer atau printer. Nah, kemudian ada I/O modul. I/O modul atau port yang pada komputer itu merupakan interface atau central switch untuk mengendalikan satu atau lebih peripheral atau perangkat input output pada komputer. Nah, I/O modul merupakan konektor mekanis berisi fungsi logik untuk komunikasi antara bus dan peripheral. Tidak hanya sekedar modul penghubung, tapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus control komputer. Kemudian ada fungsi modul I/O. Fungsi modul I/O yaitu yang pertama untuk control and timing, yaitu mensinkronisasi kerja masing-masing komponen penyusun komputer dan mengatur sistem secara keseluruhan. Dan bagaimana cara kerjanya? Pertama, CPU meminta modul memeriksa status perangkat. Bila perangkat siap mengirim, CPU akan mengirimkan perintah pemindahan. Nah, modul menerima data dari perangkat. Nah, kemudian data dipindahkan dari modul ke CPU. Kemudian ada komunikasi CPU. Fungsinya sebagai komunikasi CPU, yaitu sebagai media komunikasi dari CPU menuju device eksternal, komunikasi CPU dan I/O. Yang pertama ada common decoding. Di sini modul I/O menerima perintah dari CPU dari control bus. Kemudian ada data. Nah, di sini terjadi pertukaran data antara CPU dan modul I/O melalui bus data. Nah, kemudian ada status reporting, yaitu laporan kondisi status pada I/O, ready atau basi, atau error dan lain-lain. Kemudian ada address recognition, yaitu modul I/O harus mengenali alamat daripada peripheral yang digunakan. Biasanya alamat MAC-nya harus dikenali. Kemudian fungsinya itu sebagai komunikasi perangkat, yaitu sebagai media komunikasi dari device eksternal menuju CPU. Kemudian ada data buffering, yaitu berfungsi sebagai penampung data sementara baik dari CPU atau memori maupun dari peripheral. Dan terakhir fungsinya itu sebagai deteksi error, yaitu berfungsi sebagai pendeteksi kesalahan yang ditimbulkan oleh device. Nah, dari tadi kita menyinggung masalah peripheral. Di sini akan sedikit saya jelaskan apa itu peripheral. Nah, peripheral itu merupakan semua jenis perangkat yang berinteraksi dengan CPU melalui modul I/O pada komputer. Nah, peripheral sendiri itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada human readable peripheral, yaitu perangkat yang berhubungan langsung dengan manusia seperti keyboard dan mouse. Kemudian ada machine readable peripheral, yaitu interaksi antar mesin atau hardware atau software
tanpa campur tangan manusia seperti hard disk, CD, dan flash disk. Kemudian ada communication readable peripheral, yaitu perangkat yang digunakan untuk melakukan komunikasi antar device. Contohnya yaitu Bluetooth dan modem. Kemudian ada struktur modul I/O. Jadi sebenarnya I/O itu sebagai jembatan antara peripheral dengan sistem bus. Pada strukturnya, I/O modul itu berada di tengah sebagai penghubung antara sistem bus dengan peripheral device. Jadi contohnya seperti keyboard yang dihubungkan melalui modul I/O. Itu sebenarnya modul I/O itu berfungsi untuk menjembatani antara si keyboard dengan bus, karena si keyboard tidak bisa langsung terhubung ke dalam bus, maka membutuhkan I/O modul sebagai jembatan untuk ke sistem bus. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Rani Mahizah Nasution. Sistem input dan output komputer, atau sering kita singkat dengan I/O, adalah mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus-menerus melalui suatu aliran data dari proses ke piranti atau sebaliknya. Pada video ini, saya akan menjelaskan atau membahas tentang teknik input dan output komputer. Apa saja sih perintah I/O atau input dan output? Nah, yang pertama perintah kontrol. Digunakan untuk mengaktifasi perangkat periferal dan memberitahukan tugas yang diperintahkan padanya. Kemudian yang kedua perintah tes. Nah, digunakan CPU untuk menguji kondisi status modul I/O dan periferalnya. Kemudian yang ketiga perintah read, yaitu perintah pada I/O untuk mengambil suatu paket data kemudian menaruhnya dalam buffer internal. Selanjutnya paket data dikirim melalui bus data setelah terjadi sinkronisasi data maupun kecepatan transfernya. Kemudian yang keempat, perintah write. Perintah ini kebalikan dari read. CPU memerintahkan modul I/O untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan pada peringkat peripheral tujuan data tersebut. Kemudian, teknik input dan output komputer itu ada 3. Yang pertama I/O terprogram, yang kedua interrupt, yang ketiga CDMA. Nah, yang pertama itu I/O terprogram. I/O terprogram ciri-cirinya, yang pertama CPU memiliki kontrol langsung terhadap proses I/O. Kemudian yang kedua membaca status, misalnya ready, error, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga memberi perintah untuk read atau write secara mekanis. Yang keempat mentransfer data. Yang kelima CPU menunggu sampai modul I/O selesai mengerjakan suatu operasi. Nah, kekurangannya boros waktu. Kemudian penjelasan lebih lanjut, yaitu hubungan antara CPU dengan I/O. Yang pertama itu CPU merequest untuk melakukan operasi I/O. Kemudian yang kedua, modul I/O melaksanakan operasi ke periferal. Yang ketiga, modul I/O mengecek status bit hasil operasinya. Yang keempat, CPU mengecek status bit secara periodik atau tiap beberapa clock. Gitu. Nah, yang terakhir, modul I/O tidak bisa mengirimkan interrupt ke CPU. Kemudian interrupt driven atau I/O. Nah, ini teknik kedua, ya, di mana interrupt driven I/O ciri-cirinya yang pertama, CPU tetap memiliki kontrol langsung seperti pada programmed I/O kecuali untuk membaca status. Nah, kemudian modul I/O mengirimkan interrupt ke CPU ketika terjadi perubahan status. CPU tidak menunggu sampai sebuah operasi selesai dikerjakan. Kelebihannya meniadakan waktu tunggu. Kemudian penjelasan lebih lanjut yaitu hubungan antara interrupt driven dengan I/O. Nah, CPU merequest untuk melakukan operasi I/O. Kemudian modul I/O melaksanakan operasi ke periferal. Sementara itu, CPU dapat melakukan kegiatan yang lain atau melaksanakan proses berikutnya. Kemudian, modul I/O mengirimkan interrupt ke CPU untuk memberitahukan status hasil operasinya. CPU bereaksi atas status tersebut. Nah, untuk penjelasan teknik ketiga akan dilanjutkan oleh
saudari kami uswatun hasanah. Jadi DMA itu adalah singkatan dari Direct Memory Access, yaitu kemampuan pada komputer modern yang memungkinkan perangkat periferal untuk mengirim data ke memori motherboard tanpa intervensi dari CPU. Kemudian, pengontrol DMA adalah perangkat keras khusus yang sekarang tertanam ke dalam chip dalam prosesor terintegrasi modern yang mengelola transfer data dan menengahi akses ke bus sistem. Nah, controller diprogram dengan pointer sumber dan tujuan penghitung untuk melacak jumlah byte yang ditransfer dan pengaturan yang mencakup I/O dan tipe memori, interupsi dan status untuk siklus CPU. Kemudian prinsip kerja. Jadi prinsip kerja dari DMA ini yang pertama yaitu melakukan transfer data secara mandiri tanpa intervensi dari CPU. Nah, dari DMA ini memerlukan pengambilan kontrol bus dari CPU. Terus kemudian DMA akan menggunakan bus bila CPU tidak menggunakan atau DMA memakai CPU untuk menghentikan sementara penggunaan bus. Kemudian teknik cycle styling. Model DMA mengambil alih siklus bus. Nah, yang kedua itu perhentian sementara menggunakan bus, bukanlah bentuk interupsi, tetapi penghentian proses sesaat yang berimplikasi hanya pada kelambatan eksekusi CPU saja. Kemudian di sini ada DMA transfer atau cycle styling. Nah, DMA controller mengambil alih siklus bus. Yang kedua, mentransfer satu word data. Yang ketiga, CPU disuspend sesaat belum mengakses bus. Ketika bus dipakai DMA controller. Kemudian memperlambat CPU, tetapi tidak selambat jika CPU sendiri yang melakukan transfer. Karena CPU tidak berganti konteks atau menerima interrupt atau membaca status dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada DMAC atau Direct Memory Access Controller. Di mana definisinya ini adalah suatu hardware spesial atau chip pada bus yang mengontrol aliran bit data antara memori atau RAM dan beberapa controller dari I/O devices tanpa memerlukan intervensi dari CPU secara terus-menerus, mengakses atau mengontrol memori sistem tanpa interferensi CPU secara terus-menerus. Korelasi Islam dengan input dan output komputer. Nah, untuk ini kami mengambil Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Nah, pada ayat ini kita tahu apapun yang kita lakukan selama di dunia ini, baik buruknya, akan kita lihat balasannya nanti di akhirat. Misalnya, kita selama di dunia selalu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, nah mungkin outputnya ataupun balasannya nanti di akhirat adalah berupa surga, begitu. Sebaliknya, apabila kita melakukan kejahatan dan menjauhi perintah Allah, nah mungkin outputnya ataupun hasilnya nanti balasannya di akhirat adalah neraka, begitu. Nah, begitu juga dengan komputer. Misalnya kita mau memprint suatu teks atau artikel. Nah, kita berharap artikel ini nanti akan bagus, begitu. Nah, harapan itu akan terwujud apabila kita memang menginput yang bagus, begitu. Kita memang input artikel yang rapi, artikel yang sesuai kaidah, begitu. Nah, nanti outputnya akan sesuai dengan inputnya, begitu. Nah, mungkin cukup sekian korelasi dengan Islam. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.